Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan, yang dicintai, disayangi, dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam Jumat yang berkah ini kita membuka pengajian tasawuf kita dengan memohon kiranya Allah membukakan rahasianya sedikit demi sedikit, dan sehingga kita memperoleh ma'rifah. Ketahuilah bahwa ma'rifah ini adalah jalan pintas untuk lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu bapak sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita berusaha untuk memperkenalkan bagaimana cara-cara menuju Tuhan, bagaimana menggunakan potensi diri kita yang pernah kita bahas, bahwa di dalam diri kita itu sesungguhnya ada potensi tumbuh-tumbuhan, makan, memelihara, berkembang. Ada juga potensi hewan kita yang merasa, punya imajinasi, dan tentu juga sebagai manusia bertambah lagi ada akal praktis. Akal praktis ini nanti mungkin pertemuan mudah-mudahan ya 2-3 bulan akan datang, kalau masih diberikan umur panjang, kita akan bahas apa yang dimaksud akal praktis ini. Saya ingin mampir sejenak Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan apa yang minggu lalu mungkin terpotong oleh waktu. Nah ini, mari kita mengenali diri kita sendiri. Para hamba Tuhan semakin jelas melihat dirinya sendiri. Saya ulangi, orang yang semakin dekat dengan Tuhannya semakin jelas melihat dirinya sendiri. Nanti juga kalaupun bermimpi, mimpinya pun juga semakin jelas. Kalau Bapak Ibu selama ini bermimpi penuh dengan bayangan kekaburan, bahkan lupa sama sekali kan. Tahu kalau dirinya semalam bermimpi, tapi sedikit pun yang tinggal di memorinya hanya mungkin 5% atau 0, sekian persen. Yang tinggal hanya tahu semalam saya bermimpi, tapi saya nggak bisa bayangkan seperti apa, lupa. Itu pertanda Bapak Ibu kita belum tajam nuraninya. Jiwa nurani yang tajam, mimpi sependek apapun juga tinggal di benaknya, dan ia memperoleh pelajaran besar daripada mimpinya itu. Inilah yang membuat kita selama ini memandang kecil arti mimpi. Kenapa? Karena kita dicekoki oleh epistemologi keilmuan yang barat, katakanlah Belanda. Seolah-olah yang tidak masuk akal itu tidak ada tempatnya di dalam ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita mengatakan, itu kan mimpi. Mimpi cenderung kita itu menganggapnya sama sekali tidak ada gunanya. Padahal para pendahulu kita, Bapak Ibu, tidak pernah menyanyiakan mimpi itu sendiri.
Di dalam Al-Quran itu berkali-kali Allah memberikan penjelasan tentang mimpi. Mimpi itu buatan Allah, bukan buatan manusia. Mimpi itu sesungguhnya adalah ilham. Nanti saya akan jelaskan. Saya ingin betul mulai hari ini kita jangan sampai menyepelekan arti mimpi. Sebab mimpi itu banyak rahasia-rahasia, sesungguhnya sangat besar buat kita, tapi karena kita terpengaruh, mimpi itu kan bunga-bunga tidur, nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah berkata seperti itu. Bahkan Rasulullah menuntun kita, setiap kali kita bermimpi, mimpi apapun, lakukanlah sesuatu. Kalau itu mimpi membawa ketakutan terhadap kita, ya, kita diminta untuk, ini petunjuk Rasulullah, menindih ke sebelah kiri dan seolah-olah kita meludah sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Rasulullah mengajari kita seperti itu? Itu semuanya bahwa mimpi itu jendela kecil untuk melihat sesuatu yang lebih luas di luar jendela itu, seandainya kita mafhum akan makna mimpi itu. Ya, saya akan jelaskan dulu sedikit ini untuk orang yang memiliki sensitivitas rohani. Dia mampu membedakan kualitas-kualitas perasaan dalam dirinya antara rasa bersalah dan rasa berdosa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah mampu membedakan antara rasa bersalah dan rasa berdosa? Sebagian besar belum, kan? Kita menganggap rasa bersalah itu adalah rasa berdosa, atau menganggap rasa berdosa itu adalah rasa bersalah, seolah-olah sinonim antara bersalah dan berdosa. Ini kemiskinan bahasa Indonesia kita sebetulnya. Ya. Di dalam bahasa Arab itu, di dalam bahasa Al-Quran itu, kesalahan itu disebut dengan khata. Ya. Sedangkan dosa itu disebutkan dengan dzunub. Ya. Rasa bersalah atau sense of guilt itu, rasa bersalah, ya kan, muncul ketika seseorang itu melakukan kesalahan atau al-khata. Kebanyakan faktornya disebabkan dari luar. Kalau rasa bersalah itu terasa faktornya itu dari dalam, dari luar, melengket atau melekat di dalam diri kita sendiri. Jadi gampang membukanya, kan. Kalau itu melekat di baju, ganti baju sudah selesai. Itu rasa bersalah gampang, segampang membuka baju, selesai tanpa ada beban batin. Sedangkan rasa berdosa, sense of sin atau az-dzunub, muncul ketika seseorang melakukan dosa atau az-dzunub, jamak dari dzambun. Kebanyakan faktornya disebabkan dari dalam. Sebutlah semuanya lah dari dalam. Iya. Sudah mulai bisa ditangkap, Ibu, Bapak? Selama ini kita tidak bisa membedakan antara kesalahan dan dosa. Sehingga ketika kita istighfar kepada Tuhan, ketika kita meminta maaf, kadang-kadang salah alamat. Seharusnya kita istighfar kepada Allah, tapi yang kita lakukan adalah minta maaf kepada orang.
Atau sebaliknya, seharusnya kita meminta maaf kepada orang, tapi yang kita lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada kesalahan yang mengakibatkan dosa, penyebabnya karena kita melakukan kesalahan terhadap sesama manusia. Jelas dalam hadis, dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan dengan sesama kita, baru bisa diampunkan kalau yang bersangkutan mengampuninya. Kita pernah berutang kepada seseorang 1 juta. Apakah itu utang bisa dihapuskan dengan istighfar 100 kali kepada Allah? Iya. Atau sebaliknya, ada orang yang melakukan zina, ya, tetapi dia mencoba untuk mempengaruhi orang yang pernah digaulinya itu, memberikan uang, seolah-olah dengan ketawanya partnernya itu seperti sudah terselesaikan persoalannya. Dia sudah memaafkan, tetapi apakah maaf yang disampaikan kepada lawannya itu otomatis menghapuskan dosanya terhadap Allah, otomatis juga menghapuskan beban-beban batinnya? Tentu tidak. Jadi ibu bapak, bedakan antara rasa bersalah dan rasa berdosa. Rasa berdosa itu, sense of sin, muncul ketika seorang itu melakukan dosa, dan kebanyakan faktornya disebabkan dari dalam. Sampai di sini bisa dirasa-rasa perbedaannya Bapak Ibu. Sekian lama kita berumur panjang seperti ini, belum bisa memetakan mana perasaan bersalah, mana perasaan berdosa, mana khata dan mana dzunub di dalam diri kita sendiri. Padahal pemecahannya berbeda. Bagaimana menanggulangi akibat daripada khata itu tidak mesti harus sama atau tidak identik dengan persoalan yang dilakukan karena dzunub. Iya. Sampai di sini bisa jelas Bu ya. Saya lanjutkan. Ini bisa membantu kita. Rasa bersalah, contohnya begini. Saya telah melakukan kesalahan. Iya. Kesannya itu tidak terasa mendalam dan cenderung membela diri kan. Kita berusaha untuk mencari logika. Logika kita itu adalah pengacara kita untuk membenarkan apa yang pernah kita lakukan. Meskipun nyata-nyata itu salah, tapi selalu muncul dalam pikiran kita pembelaan diri. Iya, dia sih penyebabnya. Saya kan cuma menanggapi. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, kami tidak melakukan itu. Jadi ada kecenderungan untuk membela diri di situ. Sehingga dengan demikian rasa bersalah itu cenderung menempel dari luar. Sedangkan rasa berdosa muncul dari kata-kata seperti ini. Saya bersalah. Beda kan Bapak Ibu? Nah, saya bersalah dengan saya telah melakukan kesalahan. Iya. I have done. Apa itu? Titik-titik. Saya telah melakukan kesalahan. Sedangkan yang kedua, I am wrong gitu ya. Saya salah. Jadi saya telah melakukan kesalahan dan saya bersalah. Itu beda. Contohnya, tengah malam kita pulang dari Sunda Kelapa ini, jam 9 atau itikaf jam 12. Kita pulang, di perjalanan kita lampu merah, hujan, gak ada polisi, tidak ada juga kendaraan lalu lalang. Apakah ibu bapak berhenti di lampu merah atau menerobos lampu merah itu? Menerobos lampu merah, apakah itu sepi atau karena itu ramai, sama-sama menyala lampu merahnya kan?
Undang-undangnya tidak membedakan. Lampu merah ini hanya berlaku untuk padat lalu lintas. Kalau tengah malam hujan, nggak ada kendaraan lalu lalang, maka itu tidak berlaku. Kan tidak begitu kan peraturannya. Tetapi Bapak Ibu, mungkin di antara sekian kita yang ada di sini yang berhenti di lampu merah pada saat tengah malam hujan, tidak ada lalu lalang kendaraan, itu satu di antara sekian banyak orang. Sepi di situ. Bandingkan Bapak Ibu, misalnya bulan suci Ramadan, sepi juga, orang semua anak-anak pergi ke kantor, ke rumahnya, ke sekolahnya, suami pergi ke kantor, sendirian ibu di rumah, kulkasnya penuh. Padahal puasa kan. Siapa yang bisa sweeping di situ? Kalau Bapak Ibu makan minum pura-pura di situ. Nah, sama-sama sepi. Kenapa Ibu tidak makan sendiri di rumah? Isi kulkas itu lengkap. Tetapi di tengah jalan lampu merah itu kok bisa rasa bersalah. Misalnya saya mengatakan, saya telah melakukan kesalahan. Kenapa? Melanggar lampu merah. Kapan? Tadi malam jam 1. Kenapa melanggar? Hujan-hujan. Yang kedua nggak ada orang lalu lalang. Yang ketiga juga saya takut jangan-jangan di situ ada perampok. Jadi segala macam yang digunakan rasio kita itu untuk memaafkan kesalahan kita itu. Iya kan? Tapi kalau rasa berdosa Bapak Ibu, saya bersalah, langsung di dalam batin kita itu juga bunyi saya bersalah. Kesannya sangat mendalam mengakui kesalahan itu. Mulut tidak bisa memaafkan dosa itu, tapi kalau kesalahan bisa direkayasa sehingga kita menjadi tidak salah. Nah, sampai di sini jelas Bu ya, Bapak. Rasa bersalah mudah ditutupi, rasa berdosa sulit untuk ditutupi. Kenapa? Karena rasa bersalah itu akal punya kemampuan membela kita. Sedangkan dosa, akal tidak sanggup untuk membela kita. Kenapa? Akal itu mencoba untuk mengelabui orang lain. Sedangkan akal tidak sanggup mengelabui Tuhan yang Maha Tahu. Iya kan Bu, Bapak? Rasa bersalah membebani tidak terlalu lama. Paling 2 hari setelah melanggar lampu merah itu, udah terlupakan, itu nggak ada di memori kita yang tersimpan sedikit pun. Tapi ketika kita tidak berpuasa, tergoda ketika tidak ada orang yang melihat kita makan, terbebani kita, harus saya gantikan puasa ini di luar bulan suci Ramadan misalnya. Jadi lama bawaannya kalau dosa itu. Mungkin kesalahan besar gampang dilupakan, tapi dosa kecil lama untuk dilupakan. Ini bedanya antara dosa dengan kesalahan. Iya. Rasa bersalah mudah diselesaikan. Kepada orang lain misalnya, kita minta maaf. Ya. Saya membicarakan aib kamu kemarin, mohon dimaafkan. Ya. Sama, saya juga sering mengucapkan aibnya orang lain. Kita kembalikan pada Tuhan. Itu selesai persoalan. Tapi kalau rasa berdosa, sulit untuk diselesaikan. Karena Tuhan tidak bisa diajak omong. Tuhan tidak bisa didekati tempatnya di mana. Barang yang kita ambil bisa dikembalikan. Ini saya ambil, maaf. Tapi kalau Tuhan kita berdosa, tempatnya di mana? Tempat untuk menemui Tuhan di mana itu sulit itu. Karena itu rasa berdosa itu lebih melekat pada diri seseorang ketimbang rasa bersalah itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat keakuan atau ego. Keakuan ini paling banyak menimbulkan rasa bersalah dan sekaligus rasa berdosa terhadap orang.
Coba kita sadar, Bu, Bapak, keakuan kita itulah yang membuat kita itu melakukan pekerjaan pelanggaran. Hanya lantaran teman-teman kita atau tetangga kita tuh beli mobil atau beli perabotan baru, kita nggak mau kalah. Masa bawahan beli kita nggak beli? Apalagi diprovokasi oleh istrinya kan. Terpaksa jebol deposito, tabungan, itu pun juga belum selesai. Masih kurang sedikit. Maka terpaksa yang sedikit itu dipakai ngambil haknya orang lain. Korup jadinya nantinya. Jadi keakuan itu, Ibu, Bapak, berpotensi untuk selalu mengajak orang itu bersalah dan sekaligus berdosa. Ya. Makanya itu para sufi mengatakan begini, selagi aku itu pula aku merasa berdosa. Jadi para sufi, kesalahan itu dianggapnya sebagai dosa. Orang awam, dosa lain, kesalahan lain. Iya. Bahkan dosa-dosa sangat ringan pun dianggap sebagai dosa besar. Apa maksudnya? Dosa ringan dianggap sebagai dosa kecil. Karena memang ya, dosa kecil dianggap dosa besar. Contohnya, saya ingin mengatakan sesuatu contoh yang ekstrim di sini. Orang yang mencapai puncak ya, sufi-sufi besar seperti Al-Khalaj. Ada lagi sejumlah sufi yang mengatakan begini. Orang yang mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu musyrik. Padahal kita yang awam mengatakan orang yang menyembah Tuhan selain Allah itulah yang musyrik. Ternyata cara mengartikan dan cara memahami konsep la ilaha illallah itu berbeda antara orang awam dan para arifin. Dia mengartikan la ilaha artinya tiada wujud. Ya. Illallah selain dia. Yang maha wujud itu sesungguhnya ialah hanya dia. Lantas siapa tumbuh-tumbuhan ini, siapa pepohonan ini, bahkan siapa diri ini, itu menurut para sufi yang sangat tinggi makamnya, menganggap bahwa ini adalah tajallinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penampakannya Allah dalam sisi yang lain. Tapi kita susah untuk memahaminya seperti itu. Ya, saya harus hati-hati di sini. Saya yakin ibu, bapak yang mengikuti pengantar sekian lama ini nanti akan hati-hati juga di sini. Tapi jangan khawatir bapak ibu. Kalau kita berusaha untuk mendalami dirinya, kalaupun salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Dan Tuhan Maha tahu, hambaku yang di bawah ini tidak mungkin akan meninggalkan rumahnya jauh-jauh hujan-hujan hanya untuk mencari pengingkaran terhadap diriku. Dia datang jauh-jauh ke Sunda Kelapa hanya untuk mencari ma'rifah terhadapku. Hanya dia salah alamat atau mungkin dia kurang ngerti. Jadi Allah memberikan pahala. Allah itu tidak egois seperti kita. Pokoknya kalau nggak perfect nggak mau. Tuhan juga tahu kalau pengetahuan kita itu cetek sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu, la ilaha, tidak ada wujud selain hanya wujudnya, illallah. Jadi kalau menurut dia, Al-Khalaj, la ilaha, kalau kita artikan tidak ada Tuhan,
Misalnya siapapun mau dipertuhankan, Tuhan pohon, Tuhan gunung, Tuhan macam-macam, bahkan Tuhan nafsu, Tuhan siapapun juga, maka itu adalah musyrik untuk orang kita kan. Tapi kalau dia ya justru mengakui adanya wujud lain selain wujud Allah, itu ada dualisme di situ. Dualisme adalah musyrik, ya kan? Pengakuan terhadap adanya aku dan di satu sisi adalah Dia sang pencipta, itu membatasi kemutlakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mutlak. Apakah yang maha mutlak itu berbagi ruangan dengan yang lain? Tidak bisa disebut sesuatu itu maha mutlak kalau masih ada berbagi dengan waktu dan tempat dengan orang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu huwal awwal wal akhir? Dia yang sejak azali maupun juga yang tanpa akhir. Dia juga semua yang maha zahir, yang fisik ini, dan dia juga yang maha batin. Itu yang namanya mutlak. Maha mutlak. Bukanlah maha mutlak itu kalau masih ada ruang khusus yang bukan dirinya sendiri. Sampai di sini jelas, Bapak? Sehingga dengan demikian para sufi tidak mau mengklaim dirinya itu adalah aku dan di sisi lain itu ada Tuhan. Itu membatasi kemahamutlakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu diartikan la ilaha, tidak ada wujud illallah selain Allah. Siapa masjid ini? Siapa pohon ini? Dan siapa yang bisa dilihat mata ini? Siapa yang tidak bisa dilihat oleh mata ini? Siapa yang bisa didengar oleh telinga ini? Siapa yang sangat halus sampai tidak bisa didengarkan oleh gendang telinga kita ini? Maka itu semuanya adalah appearance-nya, tajallinya, penampakannya dalam bentuk lain, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah lahu kufuwan ahad, penuh semua ruangan ini. Itulah yang disebut dengan yang maha mencakupi semuanya, maha mutlak kan. Kalau disebut maha mutlak, maka tidak boleh sekecil apapun yang bukan dirinya di situ. Dengan demikian, la ilaha, tidak ada wujud selain Allah. Nah, di sini kita bingung. Loh, kalau begitu siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Pertanyaan kita, loh, kalau begitu siapa gelas ini? Nah, kita kembali lagi, runutlah kita ke belakang. Ada hadis Nabi kan, tadinya Allah sendirian, ahad. Tapi karena dia ingin melihat dirinya sendiri, maka dia menjadi wahid. Wahidun di situ, di al-ayanu tsabita di situ. Maka di situ ada sifat di situ, ada asma, nama-nama di situ. Dengan adanya sifat dan dengan adanya nama, itu menuntut adanya penjabaran. Namanya Allah adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Bagaimana bisa disebut Maha Pencipta kalau tidak ada ciptaannya? Maka diciptakanlah alam ini. Alam itu diciptakan dari mana? Dari dirinya sendiri. Dengan demikian alam ini siapa? Alam itu kan artinya tanda. Tandanya siapa? Tandanya Allah. Alamat ini siapa? Alamatnya Allah. Sama dengan nama, namanya ini siapa? Yang punya nama siapa? Yang dinamai siapa? Nah, mulai terbuka di sini kita. Kalau begitu, gimana? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus, la ilaha illallah. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam konsep tasawuf itu bukan sesuatu yang maha jauh, tidak tahu tempatnya entah di mana, tapi meneropong kita dari jarak jauh segala perbuatan kecil dan besar yang kita lakukan. Iya kan? Allah tidak transenden seperti pemahamannya para teolog, ilmu kalam. Termasuk juga, mohon maaf, fuqaha, ahli fikih, ulama fikih.
Tetapi dalam konsep tasawuf itu, Tuhan itu digambarkan di dalam Al-Quran, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi kalian, tulang tenggorokan kalian. Bagaimana itu? Saya pernah jelaskan kan, bagaimana Allah tidak bisa tahu berapa jumlahnya semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan hitamnya malam, karena siapa semut itu dan siapa Tuhan itu. Allah tahu jumlah bilangan pasir di pantai. Bagaimana dia tidak tahu? Karena siapa pasir itu, siapa Tuhan itu. Apakah pasir itu Tuhan? Apakah semut itu Tuhan? Jawabannya tidak dan iya. Tidak, karena itu adalah efek keberadaan Tuhan. Iya, karena segala sesuatu ini adalah bahagian daripada yang maha mutlak itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, walaupun belum terlalu jelas. Ya, tetapi insya Allah ini nanti akan berulang-ulang kita sampaikan. Jadi ada jamaah kita, Pak Nasar kok itu terus yang dibahas. Tidak Ibu Bapak, harus memang bolak-balik. Kenapa? Karena kalau ini akhirnya menjadi familiar buat kita, enak itu Bu nanti sholatnya. Allahu Akbar. Kita tidak perlu jauh-jauh menerawang mencari Tuhan. Oh ya, minggu depan Ibu saya sudah siapkan gambarnya. Bagaimana penghayatan kita terhadap apapun yang kita lihat nanti. Jadi ingat minggu lalu ada Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga. Kita nanti akan tayangkan sebatang pohon. Cara pandang Iqra pertama seperti apa? Oh, indahnya pohon ini besar ya, sudah mulai keriput ya. Tapi di bawahnya ada kecil-kecil tumbuh anaknya. Tapi ada lebih kecil lagi cucunya, hijau, nggak ada keriputnya sama sekali. Dan akhirnya kita sadar, kalau begitu sama dengan saya ini. Ya, meskipun bedak mahal saya beli, tapi keriputnya tidak bisa hilang. Ya, tapi anak saya nggak pernah pakai bedak seperti ini mahal-mahal, itu kenceng semuanya. Bayi apalagi harum. Nah, itu Iqra yang kedua. Nanti kita akan sampai kepada Iqra yang ketiga. Siapa yang kita lihat itu sesungguhnya. Ya. Selama ini kita terkecoh, Bu. Yang namanya objek itu seolah-olah kita anggap itu benda mati, pasif ya kan. Iqra ketiga nanti kita akan bahas lebih mendalam bahwa sebesar perhatian kita terhadap objek Iqra, maka sebesar perhatian objek itu pula terhadap kita. Saya akan memperhatikan lebih mendalam gelas ini. Sebesar apa perhatian saya terhadap gelas ini, maka sebesar itu pula perhatian gelas ini terhadapku. Ini dibuktikan kan oleh Profesor Isaru Imoto itu kan. Air yang di dalam gelas ini, kalau kita berikan curahan perhatian, maka resonansinya, pantulannya kepada kita itu juga sebesar apa yang kita berikan terhadapnya. Nah, inilah kelemahan metodologi barat yang kita tiru juga sebagian. Epistemologi keilmuan sekarang ini, objek itu harus berjarak dengan kita. Tidak ada hubungannya aku dengan gelas ini. Tetapi kalau ilmu tasawuf, antara aku dengan gelas ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Makanya itu aku harus mendalami ini supaya aku lebih dekat dan menjadi satu. Karena memang setiap sesuatu itu memiliki dua unsur. Ada yang disebut dengan unsur. Masih ingat Bu? Unsur apa yang pertama yang konkret? Disebut unsur arat. Ya, accident.
Unsur yang abstraknya itu yang tidak terlihat itu disebut apa? Jauhar. Nah, the substance. Lupa. Nah. Dalam pemahaman tasawuf, segala sesuatu itu memiliki dua unsur. Ada unsur lahiriahnya, ada unsur batiniahnya. Manusia juga ada unsur lahiriahnya, ada unsur rohnya. Bukan cuma manusia yang punya unsur batin. Jadi kalau kita mempelajari gelas ini, membaca gelas ini, lambat laun nanti unsur substansi, substance, jauharnya gelas ini dan juga air di dalamnya itu bersentuhan rasa dengan jauharnya aku di sini dan jauharnya ini, maka terjadilah persahabatan, persaudaraan kental. Ya. Segala sesuatu yang berasal dari yang satu akan saling cari untuk menyatu kembali. Saya pernah mencontohkan, bagaimana mungkin ibu tidak merindukan anaknya. Sekalipun mohon maaf, anak itu cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan, hanya punya kepala dan badan. Apakah ibu benci anak itu? Iya. Macam-macam pembenaran, anak ini cacat tapi rezekinya banyak. Semenjak aku lahirkan tidak pernah aku menderita secara fisik. Ekonomi juga bagus. Anak cacat ini membawa rahmat. Dan memang mungkin iya, karena doa orang spesial seperti itu makbul. Bukan hanya itu, tapi ibu menganggap anak itu adalah bagian dari darah dagingnya. Bapak juga, bukan hanya ibu. Ya. Semua orang mengatakan no terhadap anak itu. Tapi ibunya, bapaknya, yes. Apapun kamu anakku, sekalipun kamu teroris, sekalipun kamu pencuri, sekalipun kamu perampok. Apakah seorang anak yang pernah keluar dari rahim ibu, tersungkur di hadapannya, meraung meratap, memohon ampun, bersumpah demi Allah, ibu saya tidak akan melakukan perbuatan itu sekali lagi, ampuni saya. Maukah ibu menendang anak itu pergi dari rumah ini? Tidak. Ingat, Allah lebih mencintai hambanya ketimbang seorang ibu mencintai anaknya. Kita dari mana ibu? Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku, kata Quran. Berarti ada unsur lahut Tuhan di dalam diri kita kan. Seperti ibu juga menganggap anak itu darah dagingnya sendiri. Nah Allah lebih mencintai hambanya, kita-kita ini, ketimbang ibu mencintai anaknya sendiri. Jadi sangat pemurah Allah. Siapa yang datang kepadaku, kata Allah, dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Siapa yang mendekati aku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Siapa yang mendekatiku satu depah, aku akan mendekatinya lebih dari itu. Iya. Tidak ada yang bisa menghalangi aku jika aku akan memaafkan hambaku. Hambaku itu adalah kekasihku. Allah menciptakan kita dengan cinta, bukan karena dendam. Meskipun sifatnya Allah Al-Muntaqim, Maha Pendendam, tetapi yang selalu dominan diperkenalkan kepada kita Ar-Rahman, Ar-Rahim. Iya. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa terhadap rahmatku. Jadi ibu, bapak, semakin kita memperhatikan gelas ini, maka semakin cinta gelas ini terhadap kita. Semakin kita khusyuk terhadap Tuhan, semakin cinta Tuhan itu terhadap kita sendiri. Ya. Kalau ada yang masuk neraka, itu berarti orang itu memang yang minta neraka.
Berkali-kali Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Riyadhus Shalihin itu hadis-hadis pilihan Bukhari Muslim. Sudah membunuh 99 orang, tambah satu lagi Pak Kiai, masih diampuni oleh Allah hanya karena satu langkah lebih dekat kepada ulama tempat pertobatannya. Saya kira insya Allah kita lebih baik daripada penjahat itu. Yang itu dimaafkan Tuhan, apatah lagi kita. Innallaha kana fi auni abdi, Allah itu memihak pada keyakinan hambanya. Kalau kita yakin Allah Maha Pemaaf, memaafkan kita, maka Allah sudah memaafkan kita. Tapi harus sungguh-sungguh ini bunyi hati kita di sini. Jangan mengelabui Tuhan. Tidak bisa dikelabui. Jadi, keakuan paling banyak menimbulkan rasa bersalah dan rasa berdosa. Makanya itu Ibu, Bapak, kalau ingin tidak akan mengumpul dosa, hilangkan keakuannya itu. Yang membuat kita itu gengsi apa? Ego kan? Aku kita. Hindarkan keakuan. Keakuan itulah yang menjadi sumber segala macam malapetaka dan dosa. Ya. Selagi aku mengaku, selagi aku merasakan ada keakuan di sini, maka selagi itu pula merasa berdosa bagi seorang sufi loh. Ya. Bagi sufi, yang puasa itu bukan aku. Dia pasrah. Selama kita sadar saya berpuasa, saya salat tahajud, saya, semua saya di situ. Dari mana kekuatan yang kita pakai melakukan itu? Dari mana keyakinan itu sehingga kita termotivasi melakukan itu? Dari mana perencanaan itu muncul dari benak kita sendiri? Dari dia semua. Kok kenapa kita mengatakan aku? Orang yang merupakan hamba sejati tidak pernah ada kata aku di dalam dirinya. Makanya itu, kalau orang itu dipuji karena prestasinya, mohon maaf, bukan aku yang harus dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang berhak dipuji hanya Dia. Aku hanya sebatang pipa. Air ini bukan aku yang memproduksi. Aku hanya sebatang pipa, tempat mengalirnya dari sumber air di sana jatuh ke sini. Tapi kalau ada kata aku, tidak, air itu aku yang bikin kok. Bohong kan? Apa kita bikin air? Enggak. Kita itu hanya pipa, selang. Jadi tidak bisa kita memenuhi pujian orang. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah kalau enggak disanjung. Itu menolong orang itu kalau dia tidak menyanjung kita. Karena begitu kita tersanjung, itu artinya kita diberikan batu licin dalam mencari Tuhan. Batu licin itu gampang tergelincir, gampang jatuh. Lebih banyak mana orang yang tergelincir karena dipuji atau karena dikritik? Yang iblis apakah pengkritik atau pemuji? Nah, kita kadang-kadang kalau dipuji, wah memang kamu pantas mendampingi aku, engkau adalah malaikatku. Padahal itu iblis besar. Iya kan? Iblis yang sejati itu ialah yang memuji kita sehingga membesarkan rasa keakuanku. Oh iya dong, siapa dulu? Iya kan? Akunya di situ yang menonjol. Padahal orang itu sudah bukan lagi batu licin, sudah tergelincir dari batu licin itu sendiri. Begitu mengakui ada keakuan selain Allah, la ilaha illallah batal menurut sufi. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Memori, apa itu memori? Memori itu hard disk ini ya, atau flash disk ini, direkam semua yang pernah kita lakukan itu.
Manusia itu cenderung mengingat-ingat kebaikannya, ya, melupakan kejahatannya. Bahkan kebaikannya 10, tapi yang diingat dan dibayangkan 20. Memori ini adalah akan membebani seseorang dalam menjalani kehidupan. Mau lihat buktinya Bapak Ibu? Betapa memori itu membebani kehidupan kita. Ya. Seharusnya kita melakukan sesuatu kebajikan. Misalnya, itu ada sampah di tengah jalan tuh. Ya. Itu kan bukan tugasmu. Masa kamu? Ya. Pejabat kok mau pungut sampah? Itu sok pinter, sok jagoan, sok apa begitu ya. Akhirnya nggak jadi mungut sampah itu. Kenapa? Memori yang ada dalam pikirannya itu, aku ini pejabat, aku ini orang terhormat. Bukan kelas saya untuk mungut sampah, ada tugasnya. Tapi kalau tidak ada memori yang melekat di sini, begitu ada sesuatu yang buruk, tidak ada yang membatasi kita, membebani kita, dan tidak ada pikiran apapun, langsung kita ambil. Iya. Kalau dia melakukan kesalahan misalnya, Masya Allah, langsung gila. Kenapa dia menjadi gila? Memori, dia ingat, aku ini kan dulu tokoh, aku kan ini anaknya siapa? Aku kan saudaranya si A, si B. Pendidikanku kan hebat, aku kan suka ini, aku kan ustadz, aku kan macam-macam. Jadi begitu dia dipublikasi, hancur sehancur-hancur lulu hatinya orang itu. Kenapa? Hancur karena dia ditindis, digilas oleh memorinya sendiri. Coba kalau kita tidak punya memori, Bapak Ibu, semua yang kita lakukan lillahi ta'ala tidak singgah di memori kita sendiri. Kita lupa kebajikan, kita lupa kita ini siapa. Ya. Orang yang tidak terbebani memori, dia tidak akan berpikir sampai 10, 20, 100 tahun akan datang. Ada perencanaan, tetapi bukan perencanaan itu yang menyandra dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan sekarang ini? That's it. Pendek sekali pikirannya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu, kita perlu menjadi anak-anak kembali. Dalam pengertian childlikeness ya, bukan childish. Kalau childish itu begini, childish itu umurnya sudah 60 tahun, tapi masih mau seperti cucunya, kekanak-kanakan. Jadi childish, umur biologisnya itu sudah 60 tahun, tapi umur spiritualnya masih belum balik. Yang kita inginkan di sini adalah childlikeness, menjadi seperti baby kembali. Bagaimana baby itu Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat baby itu, atau katakanlah as-sabi, bayi itu baru keluar dari Tuhan ya, baru keluar dari pabrik, kira-kira seperti itu. Ciri-cirinya bayi itu gimana? Harum nggak? Harum ya. Dari mana dapat parfum harum seperti itu? Apa dari rahim ibunya? Enggak tuh. Coba cium rahim ibunya. Enggak ada bau seperti itu. Bahkan berdempetan dengan, mohon maaf, isinya WC itu kan. Enggak bau rahim. Ya. Oh, kama qala Nabi SAW, ubun-ubun bayi itu bau surga. Jadi jika ingin mencium baunya surga, ciumlah ubun-ubunnya bayi yang baru lahir itu. Ya. Anak-anak kecil itu bebas dosa, masih fresh, ya kan? Belum punya dosa, belum punya beban pikiran.
Minggu depan saya akan jelaskan, kita itu punya 3 macam kelahiran. Kita 3 kali lahir. Lahir sebagai makhluk biologis, lahir sebagai makhluk psikologis, lahir sebagai makhluk spiritual. Ini penjelasannya minggu depan, belum minggu depan. Minggu berikutnya lah. Ya, ini hanya prolognya saja. Ya. Jadi menjadi bayi itu bukan hanya harum Bapak Ibu. Kita tidak punya dosa. Makanya itu bayi itu bebas syariah. Kalau ingin bebas syariah, jadi bayi. Ini kaget kan? Oh Pak Nasar kok bebas syariah? Wajib nggak anak kecil itu salat? Wajib nggak bayi itu puasa? Yang wajib itu adalah orang yang akil balik. Kalau orang sudah akil balik 15 tahun, itu sudah punya kartu kredit, bagaimana bayarnya? Itu sudah punya beban budaya, beban sosial. Itu sudah punya pikiran macam-macam. Itu yang perlu syariah itu. Itu yang perlu hukum Islam itu yang perlu Quran dan hadis itu. Selama orang itu bayi, tidak perlu syariah. Kenapa kita perlu syariah? Supaya mempertahankan child likeness itu. Mempertahankan kesucian batin kita itu. Dan tidak bisa bersih tanpa melalui syariah. Iya. Anak-anak itu kan simpel. Tapi makin hari juga makin. Coba kalau cium aja bayi itu. Kalau bayi itu nggak mandi sehari semalam, masih harum. Coba kalau ibunya nggak mandi sehari semalam, bawa apa itu? Apalagi kalau 2 hari kan. Nah, apalagi bapaknya. Nah, jadi dari mana rasa harum itu muncul? Itu bukan dari rahim ibu. Jadi kalau orang itu bersih, insya Allah dalamannya juga bersih. Tapi kalau sudah mulai makan makanan tambahan, entah makanan tambahan itu mungkin juga ada syubhatnya, sudah kotorannya juga sudah mulai bau. Bayi itu kotorannya nggak bau itu, kayak bubur, hanya nggak bisa kita makan. Ya. Iya, jadi itu pikirannya juga sangat simpel. Maka itu semakin baby seorang anak itu, wilayahnya rumahku adalah ayunanku. Iya kan? Coba bayi yang kecil itu rumahnya apa? Jadi rumahku ayunanku. Dia tidak merasa di rumahnya bayi itu kalau dia berada di luar ayunannya atau di kereta-keretanya itu. Jadi rumahku keretaku, rumahku ayunanku. Makin besar anak itu, rumahku adalah kamarku. Ya kan? Makin besar, rumahku adalah rumahku. The body of house itu. Makin besar, rumahku adalah kompleks perumahanku, termasuk pekerangannya itu. Seperti kita, rumahku adalah RT RW ku. Ya. Bahkan lebih jauh lagi, rumahku desaku, rumahku negaraku. Rumahku bola dunia ini kan. Karena dia luas sekali tanggung jawabnya, pikirannya dan segala macam, pasti macam-macam bisa dilakukan. Dia butuh syariah. Kenapa butuh syariah? Sudah mulai bau, sudah mulai macam-macam. Jadi syariah itu untuk mereka yang perlu syariah. Makanya itu anak kecil itu tidak disebut mukallaf. Ya. Tapi jangan ditarik lebih jauh Bu ya Bapak. Ini bahasa tasawufnya sudah kelapa seperti ini. Mungkin Bapak Ibu baru dengar nih. Tapi hitung, faktanya kan seperti itu. Jadi dia angkat rufi'al qalamu an thalathin. Dia angkat pena itu, kewajiban itu kepada 3 kelompok. As-sabi hatta yahtalim, bayi sampai dia akil balik. Menstruasi itu
tanda-tanda akil baliknya perempuan. Mimpi basah, tanda-tanda akil baliknya laki-laki. Sebelum itu, insya Allah memang masih bagus kok. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Saya kembali, bahwa memori yang paling banyak membebani pikiran kita. Kenapa kita terlalu banyak kekhawatiran? Itu karena memori. Kita enggak, nanti divonis kita, wah itu kok bisa-bisanya seperti itu. Itu beban-beban memori. Semakin tinggi kelas kita, itu semakin banyak mengoleksi memori, maka semakin takut jatuh orang itu. Tapi kalau memorinya itu dilepaskan kepada Allah semata, kita tawadu. Kalau ibu sudah duduk seperti itu, mau jatuh kemana lagi coba? Orang yang sudah duduk di lantai tidak akan pernah jatuh. Makanya itu tawadu itu artinya melepaskan memori kita. Ya. Latihan untuk melepaskan memori itu adalah sujud. Sujud itu adalah menjatuhkan mahkota paling tinggi kita, kepala ini jatuh ke tempat yang paling di bawah. Nah, inilah dari kata sajadah, sujud, membentuk kata sajidon. Sajidon artinya orang yang sujud. Ciri-ciri orang yang sujud itu adalah sujudon, meletakkan secara penuh kerendahan hati, kebesaran dirinya di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan sajidon. Baru ada masjid. Masjidon tempat untuk bersujud. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, jauh lebih penting mengurus sajidon ketimbang masjidon. Kita terbalik. Yang menghabiskan energi segala macam itu bagaimana mengurus masjid. Padahal masjidon itu tempat sujud. Yang lebih penting diperhatikan itu adalah sajidon, orang yang bersujud. Kita jarang memperhatikan sajidnya, yang diurus masjidnya. Banyak memang yang sujud di dalam masjid itu, tapi tidak sujudon. Sujud itu ialah menjatuhkan seluruh keakuan dirinya di hadapan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dimaksud sebagai orang yang sajidon, sujud, kalau sudah kepalanya sujud tapi masih tersimpan keakuan dirinya di dalam benaknya. Masih nepuk dada aku. Percuma sujud menurut ulama tasawuf. Begitu kita sujud, maka keakuan itu sudah hilang, memori itu sudah tidak ada. Kalau memori sudah tidak ada, kalau keakuan kita sudah tidak ada, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, hanya Rabbil Alamin. Bukan lagi untuk keakuanku, bukan lagi untuk my family, bukan lagi untuk my group, bukan lagi untuk my nation, bukan lagi untuk simbol-simbol tertentu. Selama masih ada simbol sampai kepada yang kecil ada keakuan kita, menurut ulama tasawuf berarti itu ada sesuatu di luar zat yang maha mutlak. Kalau kita segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, cuek aja, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang penting hubunganku dengan Tuhanku oke. Ya, mau memvonis saya seperti apapun, mau engkau jungkir balik memfitnah kami, tetapi aku dengan Tuhanku. Indah sekali. Daripada selebriti di bumi, enggak ada yang kenal di langit. Mau yang pilih mana itu? Selebriti 5 menit di bumi, tapi sepanjang zaman sampai akhirat tanpa ujung enggak ada yang kenal. Selebriti di langit sepanjang masa, sungguh pun enggak ada yang kenal di dunia. Dunia ini kan tempat persinggahan Bapak Ibu, transit.
Makanya disebut dengan alam dunia, tempat transit. Kenapa disebut transit? Ini bukan tujuan kita. Tujuan kita nanti itu adalah akhirat. Nah, ini saya akan akhiri jam 8, Bu. Sufi semakin bersih memori, semakin ringan menjalani kehidupan. Sufi mengatakan, nah ini saya akan jelaskan minggu depan. Mengaku melakukan kesalehan, keakuannya merasakan, aku kan sudah saleh aku. Nah, mengaku melakukan kesalehan adalah merupakan spiritual skandal. Baru dengar ada skandal spiritual. Saya akan jelaskan minggu depan what is the spiritual scandal. Selama ini mungkin kita melakukan skandal-skandal spiritual. Jadi skandal itu bukan hanya di sana, di sini juga ada. Ketika kita bangga melakukan kesalehan, ketaatan, hey, itu akunya yang melakukan, berarti la ilaha illallahnya tidak jernih. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan kita pada malam ini insyaallah membawa ketenangan, ketentraman batin kita, dan semoga Allah memaafkan kalau seandainya malam ini ada kekeliruan yang kita lakukan. Tuhan Maha tahu bahwa tujuan kita adalah ingin lebih mengenali dirinya sendiri. Kami semuanya memohon ya Allah, seandainya kami salah alamat dalam mempersepsikan dirimu, percayalah kepada kami ya Allah, Engkau Maha tahu, tiada lain tujuan kami kecuali ingin memohon ma'rifah paling tinggi terhadapmu. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.